Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya, di mana kita sudah belajar membuat desain 3D, dan sekarang kita akan kembali membuat desain 3D lagi, namun dengan modul desain yang baru. Jadi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu modul desain yang akan kita buat pada video kali ini. Nah, jadi kita akan membuat modul desain yang ini. Jadi di sini ada dua tahapan ya teman-teman, di mana nanti kita akan buat part widgetsnya dulu. Setelah kita membuat part widget, kita akan membuat ini part konektor. Jadi kita akan membuat dua desain dengan masing-masing desainnya itu ada tiga tahap desain ya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini. Lalu kita yang pertama itu ada part widget, kita akan buat awalannya dulu, base-nya dulu seperti ini. Kemudian nanti uh, kita akan buat tahap keduanya seperti ini, dan tahap ketiganya seperti itu. Begitu pula dengan desain yang kedua, desain dari si part konektornya ini. Nah, langsung saja kita buat untuk desain yang pertama, yaitu part widgetnya dulu. Nah, di sini ketentuannya dari unit system sama seperti kemarin MMGS, kemudian penggunaan angka, 2 angka desimal, dan materialnya itu adalah aluminium alloy 1060 alloy ini ya teman-teman. Jadinya nanti kita akan set materialnya itu menjadi aluminium alloy dan density-nya itu ini, sama seperti kemarin. Dan langsung saja nanti kita juga akan menghitung masanya ya. Oke, langsung saja kita ke SolidWorks-nya teman-teman. Pastikan di sininya sudah Pastikan di sini itu sudah MMGS ya teman-teman. Di MMGS ini, oke. Lalu kita pertama atur untuk dari equation, dan kita akan set global variabelnya dulu. Di mana di sini global variabelnya itu ada A 58 mm, B-nya itu adalah 40 mm, dan C-nya itu adalah 65 mm. Jadi kita langsung saja set untuk A-nya itu kita A-nya itu tadi adalah 65 mm. Kemudian B-nya itu ada 40 mm. Tadi berapa? B-nya itu 40. Oh, sorry, soal teman. Ini 58 ya. Ini udah 58. 58, 40, dan 65. Dan C-nya itu ada di 65. Oke, sudah kita set global variabelnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada modul. Langsung saja kita buat untuk desainnya. Jadi di sini ada desainnya ya teman-teman. Jadi kita akan buat sketch dua dimensinya itu dari yang sini dulu, kemudian akan kita eh, extrude ke samping. Di mana nanti kita akan extrude sebesar A, ya, teman-teman. Nilai A. Jadi kita langsung saja untuk buat desainnya itu. Langsung saja kita pilih untuk front plane. Kita akan menggunakan front plane. Lalu kita langsung saja buat sketch-nya. Untuk sesuai sketch-nya itu kesininya itu adalah ini adalah C ya teman-teman.
Oke, di sini sudah C. Lalu kita buat garis lagi di sini. Kita buat garis pasarannya dulu. Itu gini dan ke sini. Oke, lalu kita buat untuk lingkarannya itu ada di tengah. Mungkin saya buat di sini saja. Saya buat di sini terlebih dahulu. Lalu kita buat lengkungannya itu di sini. Nah, langkah selanjutnya baru kita akan smart dimension satu persatu. Karena tadi ini sudah C, kemudian jarak antara ini dan ini itu ada 31. Ya, di situ kurang lebih lingkarannya. Kemudian lingkaran ini dan itu di 19. Lalu nah, ininya itu jadi apa? Diameternya itu 15 ya. Oke, lingkarannya sudah. Kemudian ininya itu ada di 24 mm. Kemudian ininya itu 50 ya. Lalu dari sini ke sininya itu ada 15. Kemudian sini ke sini itu dari dari sini ke sini itu 30 ya. Itu sama 30 juga. Ini 15. Oke, terus kemudian 24 ini akan 50. Ini 15 sudah dan ininya B. Ini sebesar B. Kemudian kita buat relasinya ini itu. Nah, sudah. Jadi kurang lebih desainnya seperti ini ya teman-teman. Lingkarannya sudah pas di situ. Jarak ke situnya sudah 31. Dan ke atas itu juga sudah oke. Jadi selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan setelah desain dua dimensinya ini sudah
setelah kita sudah selesai membuat desain dua dimensinya ini, kita akan features dan kita akan extrude. Nah, kita akan extrude-nya itu sepanjang A ya teman-teman. Jadi ini kita akan buat sama dengan, dan kita, nah jadinya akan seperti ini bentuk desain dari part widgetnya ini. Lalu langkah selanjutnya, karena di situ tadi ada ketentuan untuk materialnya ini aluminium alloy, dan kita juga harus ada ketentuan untuk mengukur dari massa dari part widget ini teman-teman. Part widgetnya itu, maka kita akan ke sini ke bagian material ini, kemudian kita edit material dan kita cari untuk 1060 aluminium alloy ini ya. Aluminium alloy 1060 kita apply. Nah, sudah, ini adalah aluminium alloy, dan kita akan evaluate dan kita cek mesh properties-nya, di mana di sini mesh properties-nya adalah 424,76 dan sesuai dengan jawaban yang D ya teman-teman, di mana jawaban yang D itu adalah 424,76 dari masanya itu. Lalu kita densitasnya sama seperti kemarin teman-teman, kita tinggal ubah dari decimal places jadi 4 saja. Nah, jadi di sini densitasnya sudah 0,0027 gram per kubik milimeter. Oke, desain yang tahapan pertama dari desain part widgetnya ini sudah selesai kita buat. Kita save terlebih dahulu. Mungkin saya ini aja lah ya, part. Save. Mungkin nanti saya akan sedikit ubah nama dokumennya ya, menyesuaikan dari video ini, karena nanti akan ditaruh di link GitHub supaya nanti teman-teman semua yang nonton tidak bingung. Nanti saya akan ubah nama dokumennya menjadi lebih spesifik lagi. Oke. Nah, kita akan buat untuk tahapan yang keduanya. Kita akan buat untuk tahapan yang keduanya. Nah, ini adalah tahapan keduanya. Kita menggunakan parameter A dan B sesuai dengan yang tadi, referensi soal sebelumnya, dan tinggal kita akan mengubah desainnya, dimana nanti kita akan buat bolongan di sini atau kita akan cut di bagian tengah ini seperti bentuk ini. Kemudian kita akan beri ininya kita akan potong lagi sebesar 45 derajat, dan kita akan beri lingkaran di sininya. Oke, langsung saja kita buat ya teman-teman. Kita pertama, karena di situ kita akan cut, mungkin kita akan gunakan ini saja ya. Kita akan reference geometry dan kita buat plane di sini dan di sini. Jadi kita akan nanti sketch-nya itu di plane yang tengah ini ya. Jadi kita langsung saja untuk sketch di sini. Kita akan buat seperti pada modul di situ ya. Dimana di sini tuh ketentuannya jaraknya ini 11 antara ini dan ini. Kemudian 16. Oke. Kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kita buat garis bantu di tengah-tengah ini terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita akan sketch di sininya. Mungkin sekitaran sini saja. Seperti ini ya.
Nah, lalu kita tinggal beri smart dimensionnya, di mana jarak antara ini dan ini itu ada di 11. Jadi kita akan buat ini ke 11. Lalu di sini ini ada 16. 16. Jadi sini dan sini itu ada 16 mm. Kemudian jarak antara ini dan ini tuh ada di 6 dan 8 ya. Jadi ininya tuh 6 dan ini 8. Ini 6. Dan jarak dari sini ke sini tuh ini ke sini tuh 8. Range 15, oke. Nah, sudah. Kemudian kita tinggal mirror dari ini ya teman-teman. Kita mirror entities-nya. Mirror semuanya. Mirror about tuh kita. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Yang akan kita cut di bagian tengah sini. Lalu kita langsung saja feature dan kemudian kita extrude cut dan kita buat ininya itu through all board ya, karena kita dari kita buat plane-nya ini di tengahnya ini dan kemudian kita akan cut extrude. Nah, jadinya kan seperti ini ya. Dimana di sini sesuai dengan desainnya ini ya. Kita sudah mengcut di bagian tengahnya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mungkin ini kita hide saja ya. Nah, kita hide. Lalu kita akan kerjakan dari bagian ininya ya. Kita akan sketch. Kita akan beri ini ya. Kita buat saja pasang terlebih dahulu sini. Oh, kita buat garis bantingnya dulu lah. Kita buat garis bantingnya dulu di sini. Lalu kita smart dimension ini dan ini itu di 45 ya teman-teman. Masih teman-teman, saya agak serak ini. Di 45 dan kemudian kita akan langsung saja mirror entities-nya ini. Kita mirror. Ini kita mirror. Dan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan feature dan kita akan extrude cut. Ini miring dulu. Oh iya, sorry. Kita mungkin gini saja ya. Kita akan feature. Oke, kita akan buat plan saja ya teman-teman. Kita akan sketch di top plan saja.
Nah, kita akan buat plan di sini yang supaya lurus, dan kita akan sketch di sini. Oke, kita akan buat di sini ya, sama seperti tadi. Kita buat itu, kita buat sebagai instruktur geometri, lalu kita buat ini dan ini itu 45 degree. Nah, setelah sudah seperti itu, kita akan mirror entities-nya. Ini kita mirror dan klik OK. Nah, langsung saja setelah ini kita extruded cut ya teman-teman. Nah, extruded cut seperti ini to all both, kita cut saja. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Kita hide saja, dan kita akan sketch di sini sesuai dengan ketentuan pada modul. Nah, di sini ini A bagi 2, ini tengah lah ya, jadi tengah lah ya teman-teman. Kita akan buat lain dulu. Nah, di situ tuh diameternya 14 ya. Diameternya adalah 14. Ya. Jadi kalau kita ukur nanti di sini juga akan setengah dari ininya ya, 20. Dimana B tadi kan 40 kan ya. Lalu dari sini itu 29. Jadi 58 begitunya. Ya. Kemudian aduh, ininya sudah sesuai dengan ini, lalu kita extrude cut saja. Kita langsung out saja. Nah, karena di situ sesuai dengan desainnya tuh bolong ya teman-teman. Di sini tuh bolong, jadi seperti ini. Oke, ini adalah untuk bagian yang kedua. Kita save dulu. As part widget 2. Di sini, oh, kita lupa untuk ini ya teman-teman, evaluate dulu mass properties-nya. Nah, mass properties-nya ada 4. Nah, di sini mass properties-nya berkurang ya teman-teman. Dimana di sini mass properties-nya ada 234,8318 gram. Jadi seperti itu untuk tahapan yang kedua. Lalu kita langsung saja untuk tahapan yang ini kita buat untuk tahapan yang ketiga, dimana tahapan yang ketiga itu kita akan memotong bagian dalamnya sini ya teman-teman. Jadi setelah kita buat desain kedua tadi, di sini kan ada sampingnya ini, kita akan potong ke dalam seperti ini. Nah, kita mungkin akan sketch di sini saja karena itu di situ cuma salah satu sisi ya. Kita akan sketch di sini, kemudian kita akan offset entities-nya ya teman-teman. Itu sebesar 2 mm. Kita reverse dan kita OK saja. Lalu kita buat garis di sini karena kita akan karena di situ kedalamannya berbeda ya teman-teman.
Di sini kan yang bagian dalam ini lebih menjorok dan sedangkan yang bagian luarnya ini lebih uh, lebih inilah lebih lebih ke permukaannya itu, maka kita akan buat untuk ini itu berbeda. Di sininya itu ada 18 file. Oh, salah ya teman-teman. Ini kan kesininya ya. Ini kita trim saja dulu. Nah, smart dimensionnya itu dari sini ke ujungnya sini. Itu baru 18 ya teman-teman. Supaya lurus dengan garisnya ini. Oke. Lalu kita langsung saja untuk extrude cut. Dan kita buat di sininya karena ada 2 cm di sini. Berarti tadi di sini kan 14 kan ya teman-teman. Dari sini sampai sini itu kan 14 karena 8 tambah 6 kan. Tadi di sini itu ada 8 tambah 6 kan. Nah, di sini ada 8 tambah 6. Cuma di sini akan diberi jarak sisanya ini 2 mm kode ini. 2 mm. Maka di sini kita buat untuk blind dan kita atur di sini itu adalah 14 berarti namanya. Nah, dia akan 14 12 14 kurangi 2 ya. 14. Nah, jadinya akan seperti ini dan kita cut extrude. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Jadinya akan seperti ini dan langkah selanjutnya kita akan sketch lagi di sini dan kita buat untuk kita ini offset. Buat kemudian kita menggunakan 3 point arc gitu. Kita akan buat 3 point ini sudah 3 point arc dan kita akan buat misalkan sampai sini saja seperti ini dan kita beri jarak antara ini dan ininya itu besar 2 mm. 9 lalu kita beri smart dimension sudah. Lalu kita akan buat ini tuh jarak antara ini ya karena kita tadi pakai tangan art.
Lalu kita beri ini ya, oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Range kedua, oke, ini kita teman dulu. Dan kita akan extrude cut untuk bagian yang sininya itu, karena di situ disisakan 2, sedangkan untuk tadi mana? Tadi kan ininya kan ini ya teman, 6 ya teman. Berarti kita karena menyisakan di sininya itu 2, berarti kita akan extrude-nya ini banyak 4 ya teman. 4, 6. Presinya 8 ya. Nah, jadinya akan seperti ini, lalu kita extrude. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk hasilnya, di sini ada sedikit sesuai dengan desainnya ini. Di sini kan kedalamannya itu berbeda. Nah, jadi desain tahapan yang ketiga itu seperti ini, dan kita evaluate dan kita cek mass properties-nya ada di 180,92 gram dengan menggunakan material yang sama ya, 1060 aluminium alloy. Oke, kita save dulu. Dan kita lanjut untuk desain yang kedua ya teman-teman. Desain selanjutnya, dimana kita akan membuat apa ini namanya? Part connector. Oke. Nah, oke, kita lanjut untuk membuat desain yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini kita akan dimana di sini ada desain yang kedua ya. Jadi kita akan membuat untuk part connector yang ada pada modul. Nah, di sini ada desain pertamanya, tahap pertamanya, dimana kita dengan ketentuan seperti tadi, namun kita nanti akan merubah untuk part materialnya ya. Jadi kita akan part materialnya menggunakan cast stainless steel. Dan di sini kita akan atur terlebih dahulu untuk global variabelnya, di mana A-nya adalah 115 dan B-nya ini 104 mm. Dan untuk C-nya ini mungkin maksudnya derajat teman-teman, karena di sini tuh seperti derajat gitu, karena di sini menunjukkan sudutnya teman-teman, menunjukkan besar sudutnya. Nanti kita untuk atur untuk C itu adalah derajat. Oke, langsung saja kita buat untuk global variabelnya. Kita pergi ke tools, kita ke equation, kita buat yang A dulu. A-nya itu tadi ada di 115. Terus di sini ada milimeter. Oke, ini kita masuk ke B. Ini ada di 104 ya teman-teman. Ya, B-nya ini ada 104 mm. Kemudian dan yang C ini kita beri 23, dan unitnya ini adalah degree karena itu adalah sudut ya teman-teman. Nah, di sini C ini 23,00 ini adalah sudut dari nanti kita akan membuat C-nya ini. Oke, langsung saja kita buat untuk di top plane, karena kita akan buatnya itu ke atas ya teman-teman. Kita buat dari top plane, kita buat sebentar rectangle dulu. Buat ini, lalu kita smart dimension, dimana di sini tuh ketentuannya adalah B ya teman-teman. B. Nanti untuk ketinggian atau kedalaman dari extrude-nya itu adalah A/2. Oke, ini kita buat
variabelnya ini B, ini juga global variabelnya ini juga B. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini menunjukkan itu dua-duanya itu adalah B ya, karena di situ berbentuk persegi. Langkah selanjutnya kita akan extrude ya teman-teman. Kita akan extrude. Nah, untuk ini kita pilih yang blind dan ininya itu ke atasnya itu karena di sini tuh kita akan membuat ininya ya teman-teman. Kita akan buat satu ininya dulu. Nah, nanti kita tuh berarti menggunakan ketinggian kedalamannya itu adalah A bagi 2 dan nanti kemiringannya itu adalah C ya teman-teman. Ininya kita buat global variabel A nya itu kemudian kita bagi 2. Nah, nanti akan jadinya seperti ini dan kita aktifkan untuk draftnya ini dan kita buat ininya itu adalah global variabel C. Nah, kalau sudah kita oke saja. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, karena kita di situ ada 2 ya teman-teman. Sekarang ada 2 nih. Ada atas dan bawahnya ini. Kita tinggal mirror saja. Kita mirror ini. Kita buat disitu mirrornya kita pilih yang bawah ini. Lalu kita mirror face plane-nya kita pilih yang atasnya ini. Supaya dia termirror berdasarkan permukaan yang atasnya itu. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat untuk lingkaran di atasnya ini, di mana lingkarannya itu ada diameternya 50. Jadi kita buat, jadi kita sketch dulu. Dan kita buat lingkaran diameter 50. Oke, jika sudah, kita feature dan kita akan extrude cut. Dan kita buat through all karena itu tembus sampai bawah. Kita buat. Nah, jadinya akan seperti ini. Dan karena di situ ada ketentuan materialnya, yaitu adalah cast stainless steel, maka kita akan ubah materialnya, yaitu menjadi cast stainless steel. Kita akan ubah di bagian material sini, di material, kita buat. Nah, kita buat cast stainless steel ini. Apply dan close. Dan jadinya akan seperti ini untuk tahapan yang pertama pada desain yang kedua. Kita ukur untuk masanya dulu. Nah, di sini ada pertanyaan untuk masanya ini ditanyakan. Kita ukur untuk masanya, kita main ke mesh properties dan kita option. Kita decimal place-nya kita buat 4 supaya densitasnya nampak 0,0077 sesuai dengan ketentuan di sini ya teman-teman. Dan untuk mesh properties dan untuk meshnya ini masanya adalah 4046,8 sekian gram, oke. Dimana itu sesuai dengan pilihan yang C ya teman-teman, 4046,8 gram. Itu untuk desain yang kedua, tahap yang pertama. Kita save terlebih dahulu ya. Kita seperti tadi saja, kita save dengan part mungkin saya akan ubah juga ininya ya, nama filenya untuk saya masukkan di GitHub-nya. GitHub-nya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Saya cantumkan di description dan beserta nanti modulnya juga akan saya cantumkan di link G Drive yang akan saya sertakan di deskripsi. Oke, kita lanjut untuk tahapan yang kedua. Setelah sudah kita buat tahapan yang pertama, di sini ada tahapan yang kedua. Dimana tahapan yang kedua itu kita buat ini ya teman-teman, bolongan lagi dengan kedalaman yang berbeda dan kita buat ininya itu hilang. Dimana tadi di sini kan masih nyambung tuh teman-teman, masih nyambung, masih jadi satu gini. Kita akan buat di sininya itu bolong.
dan dimana kita buat jari-jarinya itu 35, berarti nanti diameternya ada 70 ya teman. Kita akan sketch di sini, kita akan buat lingkaran dengan diameter 70. Punya diameter 70, kemudian kita akan extrude cut, dan disitu kedalamannya adalah 10 ya teman, 10 mm. Kita jangan through all, kita ganti plug line, dan ininya kita itu buat untuk di 10 mm. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita juga terapkan pada sisi bawahnya ya teman-teman. Kita sketch di sini. Kita juga buat lingkaran yang sama. Ini 70. Lalu kita feature dan kita extrude cut. Kita buat juga 10. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Nah, lalu kita akan kita fillet dulu ya teman-teman. Kita fillet di sini kan ada 15 tuh. Kita fillet terlebih dahulu. Kita bolongin aja dulu ya. Kita sketch saja di sini. Kita sketch. Dan kita buat karena di situ tuh ada 90 derajat. Jadi di sini membentuk seperti persegi ya teman-teman. Kita akan buat corner rectangle saja. Acuannya dengan titiknya ini ke titik ini. Nah, sini otomatis karena persegi itu sudah 90 derajat, jadi kita tidak perlu membuat garis satu-satu. Lalu kita extrude cut juga, dan kita buat ininya blind menjadi true all. Nah, di sini nanti jadinya kan bolong seperti ini. Nah, karena di situ tuh ada fillet ya teman-teman, fillet sebesar 15 mm, maka kita akan fillet sisi-sisi ininya. Ininya itu ketentuannya 15 mm filletnya, dan kita fillet. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, ini untuk tahapan yang kedua pada desain yang kedua. Kita akan ukur juga untuk masanya seperti tadi. Kita ke evaluate, kemudian kita cek mass properties-nya. Tuh, mass properties-nya. Ngebug ya teman-teman. Malu nih mass properties-nya. Aduh. Mass properties, dan mass properties-nya menunjukkan masanya ini adalah 2824,2427 gram, dan densitasnya sama seperti tadi karena kita menggunakan densitas dari material cast stainless steel-nya ini. Oke, ini untuk tahapan yang kedua. Kita save dulu. Part konektor yang kedua ini. Part konektor yang kedua. Oke, kita lanjut untuk tahapan yang ketiga. Oke, dimana di sini ada yang terlanjut langsung saja untuk tahap ketiga pada desain kedua. Nah, di sini akan seperti ini. Kita nambahkan ininya teman-teman. Nah, di sini ada filletnya juga. Oke, langsung saja nih. Kita sketch di atasnya karena di situ cuma satu sisi teman-teman. Kita sketch di atasnya saja. Lalu kita ini convert entities dulu karena kita akan buat offset entities-nya. Kita kemudian buat offset entities dari ini. Nah, sudah seperti ini. Itu offset entities-nya itu sebesar, berarti di sini 3 mm ya teman-teman. Di sini itu adalah
ketebalannya itu 3 mm. Jadi kita buat reverse dan kita ini ganti ke 3 mm. Nah, karena di sini tuh masih belum nyambung, kita tinggal sambungan saja menggunakan line seperti ini. Nah, karena sini sudah beda warnanya, maka ini bisa kita untuk extrude. Nah, extrude-nya itu sepanjang berapa ini? 10 ya teman-teman. Di sini ada 10 ini. Jadi kita buat ininya 10. Oke, ini sudah 10 kita. Jadinya kan seperti ini ya teman-teman. Untuk yang atasnya itu. Nah, langkah selanjutnya kita itu akan ini kedalaman dari si bolongan ini ya. Oke, kita akan buat slotnya ini, slotnya. Oh, ini patokannya 50 ya teman-teman. Oke, kita buat garis bantu terlebih dahulu ini. Kita sketch di sini. Kita buat dulu. Kita buat midpoint jadi dulu. Sini ke ujung. Dan kita buat ininya itu sebagai konstruksi. Oke, sudah nyambung. Ini kita buat garis bantu untuk sini. Nah, di situ ada 50 ini ya teman-teman. Mungkin kita buat untuk ini lingkaran dari tengah itu. Nah, kita buat berarti 100 ya teman-teman, karena itu dari jadinya 60. Kurang lebih seperti ini. Kita buat konstruksi saja. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oh, kita jangan lupa buat ininya ya. Supaya nanti kita mirrornya itu pas ya. Garis bantu tangan di sini. Dan nanti kita mirrornya tuh ke sini nanti. Oke, kita buat untuk stretch slotnya itu teman-teman. Kita lihat stretch slotnya ketentuannya adalah 15, 3, jari-jarinya tuh ada 3 dan panjangnya tuh 15. Oke, kita buat ini. Kita buat center point stretch slot saja ya. Nah, lebih seperti ini, lalu kita beri smart dimension. Ini panjang ini dan ini itu adalah 15 ya tadi. 15 mungkin ya, ini 15. Oke, sudah seperti ini, lalu kita mirror entities ini, itu kita mirror ke sini. Kita oke dulu ya, lalu kita mirror lagi slot ini, kita mirror about to. Nah, jadinya akan seperti ini sesuai dengan apa namanya ini ya, 15, 3. Oh, jangan lupa nanti kita fillet ya teman-teman, fillet ininya. Dan kedalaman dari si lubangnya ini, lubang stretch slotnya ini adalah 10 mm. Jadi kita akan extrude cut sesuai dengan ini. Waduh, nanti blind, dan kita buatnya ini 10 mm gitu.
Nah, jadinya kan seperti ini ya. Dalam 10 mm kan. Dalam 10 mm. Ya, 10 mm kan. Punya 10 mm. Lalu kita fillet, teman-teman. Fillet bagian ininya. Ininya itu. Kita fillet bagian ininya, bawahnya ini. Kita fillet. Ini. Nah, setelah itu kita buat itunya filletnya tuh sebesar 5 mm. Oke, nah seperti ini jadinya. Kita cek lagi apakah sudah semua. Ini kan 3 loh. Oke, sepertinya sudah semua ya teman. Sudah semua kita buat dan sudah sesuai dengan modul. Karena bawahnya ini tidak usah, hanya atasnya saja. Jadi kurang lebih seperti ini jadinya. Oke. Oke, jadi kurang lebih desain yang tahap yang ketiga pada desain yang kedua itu seperti ini jadinya. Kita evaluate dan kita cek mesh propertiesnya dulu. Tuh, kalau diterusin ini baru muncul. Nah, mesh propertiesnya itu menunjukkan di angka 2873,2181 gram dengan densitas yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk desain yang kedua ya teman-teman. Kita jangan lupa save dulu. Kita save as. Kita buat part. Oke. Nah. Aduh. Nah, saya teman-teman OBS saya ngebug. Nah, cukup sekian untuk video kita pada kali ini, pembelajaran kita pada kali ini. Mohon maaf jika saya masih banyak salah dalam penyampaian atau mungkin masih terbata-bata dan mungkin tadi prosesnya juga banyak salahnya. Saya mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya teman-teman.